Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya senang bisa berjumpa dalam acara ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Hari ini kita akan bahas dengan singkat renungan firman Tuhan ini mengenai problem-problem kehidupan kita yang ada yang diizinkan, yang kadang-kala Tuhan izinkan itu menimpa kita untuk mengoreksi kita, untuk menyadarkan kita. Seringkali kita menghadapi problem besar dan meminta pertolongan Tuhan, tapi alih-alih Dia langsung memberikan pertolongannya, Dia nyatakan kepada kita bahwa kita berperan juga dalam menimbulkan problem itu. Dan Dia mau menunjukkan sesuatu dalam hidup kita yang harus kita rubah atau kita buang supaya kita dapat mengatasi problem itu. Inilah yang kita dapati dalam kehidupan Gideon, seorang anak muda. Dia rajin bekerja, mengirik gandum di tempat persembunyian. Oleh karena waktu itu orang-orang Israel sedang ditindas oleh suku Midian, suku bangsa Midian dan Amalek. Mereka ketakutan, mereka hanya bisa bersembunyi, tidak berani melawan. Dan tentu ini membuat kehidupan mereka sangat menderita. Setiap kali mereka panen, maka suku bangsa Midian dan Amalek datang merampas panen-panen mereka, merampas harta kekayaan mereka, sehingga orang Israel menjadi miskin, kelaparan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Tuhan datang kepada Gideon dan mengucapkan kata-kata berkat, diberkatilah engkau. Gideon tidak bisa menerima ucapan itu, dan dia berkata, kalau kami diberkati, mengapa kami seperti ini? Lalu Tuhan mulai menunjukkan kepada mereka, kepada Gideon, penyebabnya yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 dan 26. Tuhan katakan, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, tebanglah tiang berhala yang di dekatnya, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Sebelum Allah bekerja memakai Gideon untuk membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka, Dia harus membersihkan persoalan internnya. Dia dan bapaknya mempunyai dewa Baal, dewa kesuburan yang disembah di ladang mereka. Mereka mencampur adukan penyembahan kepada Yahweh dengan penyembahan kepada dewa Baal, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Israel. Perlu diingat bahwa ketika memasuki tanah perjanjian, mereka belum terlatih sebagai petani, belum tahu bagaimana bercocok tanam. Agricultural merupakan pengetahuan yang masih asing bagi mereka, karena selama mereka keluar dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan mencukupi mereka dengan roti mana dari langit dan memberikan daging kepada mereka pada waktu mereka memintanya. Mereka terus dalam perjalanan di padang pasir, tidak sempat bercocok tanam, tidak punya keahlian. Lalu mereka melihat orang-orang Kanaan yang berhasil dalam bercocok tanam. Mereka punya dewa-dewa, dewa Baal di ladang-ladang mereka. Orang-orang Israel tidak berhenti hanya menyembah Yahweh, menyembah Tuhan Allah saja. Mereka tambah menyembah kepada Baal. Artinya mereka sudah melanggar hukum yang pertama yang Tuhan berikan, yang berbunyi, jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan Allah. Pada waktu itu bangsa Israel diganggu oleh bangsa Midian dan Amalek yang merampas hasil panen mereka dan menyembah Baal
tidak menolong mereka. Bahkan Yahweh membiarkan problem Midian dan Amalek ini menimpa mereka untuk menyadarkan mereka atas dosa penyembahan berhala Baal itu. Waktu Gideon diminta memimpin Israel mengalahkan Midian, Tuhan menuntut agar penyembahan berhala itu dibersihkan dari hidupnya sebelum dia bisa memberkati Gideon. Dan syukur kepada Tuhan, Gideon mentaati perintah Tuhan itu. Kemudian Gideon mengumpulkan orang-orang Israel, terkumpul sekitar 32.000 orang, pasukan yang besar, mau berperang melawan Midian, suku bangsa Midian dan Amalek di bawah pimpinan Gideon, seorang muda yang berani sekali. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, jumlah ini terlalu banyak, 32.000. Kenapa Tuhan? Ini masih lebih kecil dari jumlah tentaranya orang-orang Midian dan Amalek itu. Jumlah mereka itu tidak terhitung banyaknya. Tuhan katakan, aku tidak mau nanti orang Israel setelah menang dalam perang ini menyombongkan diri dan berkata bahwa kami menang dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu, buatlah saringan supaya jumlahnya berkurang. Dan kemudian Gideon berkata kepada bangsa Israel tentaranya, kalian semua yang merasa takut, khawatir, tidak berani, pulang saja ke rumah. Dan berbondong-bondong tentara atau orang-orang Israel yang mau jadi tentara itu pulang ke rumah. Jumlahnya tadi 32.000, pulang tinggal 10.000. Yang 22.000 pulang. Tuhan masih bicara kepada Gideon. Gideon ini masih terlalu banyak. Saring lagi. Wah, benar-benar Tuhan menguji iman Gideon. Supaya dia benar percaya hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada kekuatan manusia. Bicara kepada kita juga ya. Gideon kemudian menyaring mereka, mengajak turun ke sungai. Lalu mereka diminta minum dari air sungai itu. Nampaknya air sungainya masih bersih sekali pada zaman itu. Lalu mereka ada yang langsung minum dengan mulutnya air sungai itu masuk dalam, diletakkan di air sungai yang mengalir itu. Sedangkan yang lain tunduk mengambil air dari sungai itu dengan telapak tangannya dan menghirupnya dari telapak tangannya. Lalu Tuhan berkata, Gideon, yang minum langsung dengan mulutnya, suruh pulang. Sisakan yang minum dari telapak tangannya. Ketika mereka pulang semua, yang langsung minum dari air sungai itu, dengan mulutnya, jumlahnya sisa 300 orang saja. 300 harus mengalahkan musuh yang tak terbilang jumlahnya. Ciut juga ya hati Gideon. Lalu yang membuat lebih menegangkan lagi, Tuhan tidak memberi mereka pedang, panah, tombak untuk berperang, tidak. Tuhan suruh mereka mengambil atau membawa kendi, buli-buli yang di dalamnya diberi obor. Itu yang menjadi senjata mereka. Sungguh cara Tuhan menolong mereka tidak masuk akal. Tapi Tuhan mau memperlihatkan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya kepada Gideon. Dan akhirnya ketika Gideon mengepung tentara yang sedang lelap tidur pada malam hari, lalu bersama-sama mereka memecahkan buli-buli itu, mengangkat obornya tinggi-tinggi sambil bersorok, pedang Gideon, pedang Tuhan. Tentara yang sedang tidur, tentara Amalek dan Midian yang sedang tidur, kaget.
mereka bingung, mereka kacau, tidak tahu bahwa tidak percaya bahwa mereka akan diserang oleh tentaranya Gideon. Lalu dalam kekacauan itu mereka saling bunuh sendiri satu dengan yang lain. Dan Gideon menang di dalam peperangan itu. Luar biasa cara Tuhan menolong. Dari tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan keluar yang tidak terduga. Apakah Anda ingin mengalami seperti Gideon? Dalam proses, dalam problemmu saat ini, kelihatannya tidak ada jalan ya. Tuhan selalu punya jalan. Dia tidak pernah kehabisan akal. Karena dia Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Penuh dengan hikmat. Dia sanggup menolong saudara keluar dari permasalahan saudara. Asal saudara lakukan seperti Gideon ini. Kalau ada hal-hal yang harus dibuang lebih dulu, ditinggalkan lebih dulu, tinggalkan itu. Entah mungkin barangkali ada yang punya jimat yang perlu dilepas. Tuhan tidak mau itu. Atau mungkin saudara sudah mengambil keputusan yang salah, mengambil jalan yang salah. Saudara perlu kembali kepada Tuhan, minta keampunan dari Tuhan. Supaya kedepannya saudara akan bisa dipimpin oleh Tuhan. Ada satu lagi yang mungkin kurang saudara sukai. Mungkin ada orang yang saudara perlu ampuni dalam hidupmu. Dan saudara tidak mau mengampuni dan itu menjadi ganjalan dalam kehidupan imanmu. Bersihkanlah, minta Tuhan tolong. Hati kita tulus, bersih, benar di hadapan Tuhan. Yakin Dia selalu beserta kita. Dia memberi kemenangan kepada kita. Tuhan berkati saudara. Secepat mungkin saya berdoa, saudara melihat jalan keluar yang dibuka oleh Tuhan. Anugerah Allah menyertai saudara. Kekuatannya memberi kekuatan kepada saudara. Memberi kemenangan kepada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus.